materi. Cuma saya lihat di FPP-nya teman di awal semua stop jadi berubah coba. Jadi kembali kan di posisi Bisa juga itu tidak apa-apa, tapi misalnya dia jam kedua, jam ketiga gitu, artinya ada yang masuk pelajaran sebelumnya. Iya. Gitu. Yang mana kita mau kembangkan ini ke depan sebentar di pembelajaran? Kalau yang kembali saya mau fokus di sosial emosionalnya anak Pak. Di PSC Iya. jadi. Iya. Terus kalau yang masalah pengetahuannya itu juga saya akan kembangkan bagaimana kayak apa materi yang akan dipelajari definisinya. Kebetulan yang akan dipelajari itu tentang apa namanya explanation text. Apa itu explanation text? Terus bagaimana cara membuat explanation text, struktur teksnya seperti apa Pak? Seperti itu. Terus nanti kalau waktu mencukupi ada juga ranah keterampilan Pak. Jadi siswa di sini akan diberikan kebebasan membuat teks eksplanasi bebas, yang penting hubungannya tentang bencana alam Pak. Jadi di sini siswa juga akan diberikan pilihan mau dalam bentuk PowerPoint atau bisa juga dalam bentuk tulisan tangan sederhana Pak. Seperti itu. Jadi yang mau saya amati sebentar, kita minta di bagian apa? Apanya saya mau amati? DPSE kan? DPSE-nya Pak, iya. Tapi ada juga saya masukkan nanti diferensiasinya itu Pak, diferensiasinya. Tetap tetap dijalankan semua ini. Iya. Cuma sebentar supaya fokus kita. Iya. Saya fokus di mengajarkan, itu kita diskusikan. Iya. Berapa PSE semua? Tidak semuanya PSE yang saya bisa masukkan. Iya. Yang sini kan SE1 kesadaran diri, manajemen diri, terus ada keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak. Ada 4 Pak. Iya. Jadi keempat-empatnya sama PSE. 4-nya SE Pak. Kalau menurut perkiraan tak kompetensi tak dalam melaksanakan PSE ini, kalau diangkat ini 1 sampai 10 ada jangka berapa? 1 sampai 10 Pak. Iya, rentannya itu kira-kira ada jangka berapa kalau penilaian tas secara pribadi? Oh iya, 9 Pak. 9. Iya. 9 atau 8 Pak. Ya, 8 sampai 9 gitu. Iya Pak. Kan yang mau kita kan 10 kalau diterapkan dengan baik kan? Iya Pak. Ada strategi nanti Ada. Termasuk mengelompokkan 3 itu Pak, sudah ada materi pembelajaran yang berbeda. Apa namanya bahannya Pak? Khusus untuk PSE ada aktivitas khusus. Ada Pak. Kayak teknis stop kan dia aktivitas. Iya, dia teknis stop dia ada Pak. Yang lain itu kan include di kegiatan misalnya kayak berdoa. Iya. Itu masuk. Jadi bagaimana kita untuk kuatkan itu? Supaya paham kenal bahwa kita berdoa itu masuk di halaman. Iya, jadi nanti pada saat prosesnya itu nanti saya akan memberikan semacam aba-aba kepada siswa. Jadi baiklah sebelum kita melakukan kayak berdoa Pak, baiklah sebelum kita melakukan kegiatan belajar yang harus dilakukan pertama kali berdoa agar apa yang kita pelajari ini berberkah begitu Pak. Instruksi dan penjelasan kegiatan. Iya Pak. Iya Pak. Berapa menit ini rencana? 45 rencana. Ngomong untuk apa semua? Ya diatur gitu. Beberapa kegiatan yang bisa jadi skip nih. Iya Pak. Perlu disampaikan saya kayak pengerjaan tugas. Iya itu rencana yang pengerjaan tugas itu. Saya kalau mau ditunggu dulu lama kita. Iya. PPT-nya, tapi kalau ada yang bisa ditampilkan dari kita tidak. Oh iya bisa ditampilkan berarti satu kelompok dulu yang mau presentasikan Pak. Seperti itu. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, pertama-tama dulu Andi Dasril, silakan dipungut dulu sampahnya. Tetap ya kita jaga kebersihan di dalam kelas supaya kita merasa nyaman ya belajar di dalam kelas. Baik, seperti itu. Selanjutnya, before we study, let's pray together by our leader in this classroom. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk ilmu kita pada masa yang akan datang. Iya, untuk Nafajra silakan pimpin doanya. Untuk memulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Fine. Oke, alhamdulillah. Jadi saya harap ya dengan aktivitas kita di bulan puasa ini tidak mengurangi kegiatan kita sebagai siswa untuk menuntut ilmu. Iya. Baik. I will check your attendance list. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang tidak hadir? Ivan. Oh ya, Ivan keterangannya apa? Izin, Pak. Izin. Oh ya, izin. Ada lagi yang tidak hadir? Kan kepada anak-anakku sekalian bahwa kita sebagai seorang siswa harus selalu bersikap disiplin. Disiplin apa? Coba, siapa yang bisa disiplin? Disiplin waktu. Bagus Fajra. Siapa lagi? Disiplin apa? Disiplin kebersihan. Kebersihan, jaga kebersihan. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Raise your hand. Iya, ya. Kerapian. Oke, apa lagi? Mengerjakan tugas. Seperti itu ya, disiplin kita sebagai seorang siswa yang baik. Iya. Selanjutnya, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, sekali one more again ya, sekali lagi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Okay, give applause. Now the last time. What subject we have learned about the last time? Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Analytical exposition. Okay, good. Analytical exposition text. Now, who can explain about definition of analytical exposition text? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu analytical exposition text? Raise your hand. Okay, Fajra. Analytical exposition text is a text evaluates a topic critical but focus only one side of an argument. Okay, good ya. Jadi analytical exposition text adalah teks yang berisi tentang penjelasan suatu tema yang di dalamnya merupakan terdapat pendapat-pendapat dari topik yang dijelaskan. Gitu. Okay, question number 2. Who can mention general structure of analytical exposition text? Okay, Nurul Zalika, raise your hand. General structure of analytical exposition text Yes. itu ada 4. Yang pertama, Function, structure, and linguistic elements of explanation text in giving and asking for information relate to natural or social phenomena covered in other subject in class 11. Second, analyzing the social function, text structure, and linguistic elements of explanation text. Third, make tests about natural phenomena, short and simple. And the last, display and present the text in a PowerPoint from 2 friends. Ada yang tahu bahasa Indonesia? Teknik penilaian apa yang akan kita terapkan? Yang pertama, tentang keaktifan siswa, itu akan saya nilai. Terus yang kedua, nanti ada tugas yang namanya tugas kelompok. Itu akan menjadi sumber penilaian pada materi kali ini. Ya, sebelum kita... Ya, ini
Petir. Hujan. Baik. Ya, kembali cuacanya cerah, tapi disertai dengan angin. Apa yang terjadi? Banjir. Oke. Ya, hujan lagi. Apa yang terjadi? Banjir apa? Banjir bandang. Apa perbedaan antara video 1 dan video kedua? Yang mau menjawab secara langsung silakan. Yang mau menjawab dengan menggunakan sticky notes bisa. Siapa yang mau? Pakai sticky notes. Langsung ya? Sticky notes. Oke. Siapa yang mau menjawab dengan menggunakan sticky notes? Silakan. Pertanyaannya ya. Mau? Yang pertama, bencana alam disebabkan oleh ulah manusia, yaitu banjir bandang. Sedangkan video kedua adalah murni karena alam ya, seperti tsunami. Explanation test. Who can read about this definition? Raise your hand please. Who can read? Oke, siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Definition explanation text. Explanation is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history the book. Social function of explanation text is to explain the process involved in the formation of. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot. Ya, pembagian kelompok yang mana yang masuk dari kategori kinestetik, visual, sama auditory. Oke. Jadi ada materi yang saya akan berikan berbeda-beda berdasarkan tingkatan-tingkatan kelompoknya ya. Oke. Untuk kinestetik yang mana? Oke. Kinestetik silakan diperhatikan secara seksama artikel tentang bencana alam. Yang kedua, ini kelompok yang mana? Visual. Auditory. Ya, nanti akan saya kirimkan video ya, link video di YouTube. Selanjutnya visual. Oke, silakan diamati dulu ini. Visual. Iya. Untuk videonya saya kirimkan lewat WA ya, linknya untuk kelompok selain kinestetik ya, baik itu visual maupun auditory, silakan simak ya.
Baca teks. Continuously getting hotter. This condition is known as global warming. Kelompok akan membuat teks tentang eksplanasi teks yang berisi bencana alam. Di sini bebas. Ada dua versi. Boleh menggunakan media PowerPoint atau boleh menggunakan tulisan tangan saja. Ya, untuk minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan tugas yang telah dibuat. Oke, jadi saya kasih pilihan. The first group, kelompok pertama, kinesthetic. Oke, di sini ada contohnya. Gambar apa ini? Tanah longsor, kekeringan, tsunami, banjir bandang, atau angin puting beliung. Untuk kelompok satu pilih yang mana? Silakan dipilih gambarnya dulu. Ya, silakan dipilih. Oke, tanah longsor. Kelompok kedua, auditory. Pilih mana? Silakan. Tentang banjir, tsunami ya. Tsunami. PowerPoint. Kelompok kedua, PowerPoint. Kelompok ketiga, PowerPoint. Kelompok keempat, tulisan tangan. Oke. Jadi pengertian teks eksplanasi adalah Ya. teks yang menjelaskan suatu fenomena alam. teks yang menjelaskan suatu fenomena alam. Oke. Senang? Raise your hand, siapa yang senang? Sangat senang. Oke. Kalau begitu, ingat kita kembali ke komitmen kita ya sebagai seorang pelajar, ya, harus mengerjakan tugas. Tugasnya apa lagi? Tugasnya tadi? Membuat PowerPoint. Iya, tentang teks eksplanasi yang telah dipilih tadi ya. Oke, berarti kelompok 1, 2, 3 sepakat PowerPoint. Dan kelompok terakhir tulis tangan. Oke, tidak apa-apa ya. Minggu depan agenda kita persentase tugasnya, sekaligus kita lanjut materi tentang passive voice. Oke. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menutup aktivitas kita dengan berdoa bersama. Fajra, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama baca doa dalam Oke, thank you very much. Terima kasih atas aktivitas pada siang hari ini. Jadi saya harap semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan dan tetap jalankan tugas kita sebagai seorang siswa. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah ya, konsentrasi masalah. Saya kira bulan diganti ya, ada ganti ini masalahnya. Baru tadi habis saya memaparkan ininya, saya langsung ke definisi. Langsung saya ingat ada video dulu. Jadi makanya saya putar dulu.
Jadi kalau secara umum ya sudah terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan itu apa saja. Yang tadi yang masalah yang PSE itu Pak sudah ada, meskipun ada beberapa sedikit gangguan dari Liga Pak, gangguan pada saat tenis stop. Iya, misalnya belum konsentrasi saya perhatikan gitu Pak. Terus yang kedua yang tadi masalah sound suaranya itu Pak. Saya coba tadi di rumah, kemarin di rumah bisa. Tapi pas dihubungkan di apa namanya di LCD, tak keluar suaranya Pak. Biasanya memang kalau ada itu pakai HDMI itu begitu. Kalau HDMI itu kan dia suara itu terekspor kita ke CD. Kecuali kalau kita pakai VGA, kalau kita suara makanya hilang suara kalau kita pakai HDMI. Berarti kedepannya harus pakai Yang ini VGA yang biru itu kan. iya. Anu apa yang kekurangan tadi? Itu tadi sebenarnya. Yang kelebihan Oh ya kelebihannya sudah terlaksana. itu para materinya ini sudah saya jalankan. Terus kategori pemberian materi ajar kepada 3 kelompok itu Pak, visual, kinestetik, auditori sudah saya bedakan. Jadi ada yang kalau untuk kinestetik saya cuma fokuskan ke materi artikel saja Pak tentang explanation test. Terus untuk visual saya kirimkan link video tentang eksplanasi teks. Terus yang ketiga apa ya tadi, auditori. Jadi saya berikan dua bahan di situ Pak, artikel sama videonya. Seperti itu Pak. Diferensiasi berjalan jadi. Iya, diferensiasi berjalan. Kalau tantangannya menerapkan PSE dengan diferensiasi, kalau PSE-nya itu sudah, kalau sebelumnya memang sudah diterapkan, tapi baru kita ini dia PSE. Cuma itu dia tadi masih ada beberapa siswa yang masih perlu dikontrol Pak. Itu kendala seperti itu Pak. Kalau pembelajaran diferensiasinya itu dia Pak. Itu kan setiap materi pasti kita akan memetakan lagi kira-kira kelompok mana ini, jadi harus dipetakan lagi, dianalisa lagi Pak, disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Itu pertanyaannya Pak. dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kita rasakan tadi, sulit di bagian mana? Sulitnya itu yang pertama tadi mungkin ini waktu ini pribadi Pak ya, jadi tidak perlu tereksplor juga. Itu sebenarnya kalau di jam-jam nyata Pak, mungkin bisa tereksplor lagi Pak. Iya, masalah durasinya Pak. Butuh durasi waktu Pak, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan baru bisa Pak. Iya, sangat. Jadi kalau kita sendiri menilai penampilan sesuai dengan harapan masih ada beberapa yang belum sempurna Pak. Itu tapi secara umum sudah ada saya yang ada di rencana ini sudah ada di saya paparkan dalam bentuk kegiatannya Pak. Cuma masih ada perbaikan ke depannya Pak. Jadi kalau bisa saya sampaikan yang saya amati. Iya, silakan Pak. Yang saya tadi yang berkesan di saya itu di awal ada pembiasaan positif membersihkan Adalah sama relasi belajar, jadi memastikan bahwa lingkungan belajar kita bersih, luar biasa. Kemudian ada sedikit yang bagus baiknya itu komitmen dengan sesuatu ya. Komitmennya itu kita ada di awal dan ada di akhir, itu luar biasa. Masalah kedisiplinan mengerjakan tugas. Biasanya kan guru di awal tidak mendapatkan nilai-nilai. Jadi saya melihat tadi itu bentuk penerapan pembelajaran untuk budaya positif. Kalau diferensiasi sudah cocok kalau menurut saya. Ada beberapa ada pembetaan siswa yang belajar
menjalankan yang tadi budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional sudah bagus. Cuma di beberapa ini aspek kan juga ada beberapa yang perlu dikuatkan. Di beberapa ini aspek kan juga ada beberapa yang perlu dikuatkan. Nah, misalnya persiapan media pembelajaran, penjelasan tulisan, kemudian terdengarnya penjelasan suara itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ingin saya konfirmasi apa yang jadi pertimbangan saya tadi dalam teknis stop itu kita pakai instrumen, tidak memakai suara ya, apa pertimbangannya begini, saya pikir-pikir juga di awal-awal saya mau ada lagu-lagu instrumennya Pak dirinya, karena kalau saya baca pribadi kayaknya kurang ini kecerdasan Pak, makanya saya download yang kurang ini waktu itu. iya, karena kalau saya musiknya memang agak menyentuh sebenarnya musiknya Pak, seperti itu. Kalau misalnya musiknya saya tidak perlu ada suara, baru saya yang bersuara Pak, ya kira-kira bagaimana itu ke depan? Apakah tertarik untuk coba? Pak, jadi bisa mungkin instrumennya saja, suara saya langsung Pak. Iya, bisa Pak. Iya, Itu kan terkait apa yang kita kembangkan ke depan. iya Pak. Yang ingin kita kembangkan apa tadi ini dalam pengembangan diri Ada pengembangan diri Pak. Ya. Yang pertama yang coba memfasilitasi teknis dengan suara sendiri. Iya. Karena kan kalau biasa itu rekaman kita putar kadang kita tidak kontekstual. Oh iya, betul. Kalau ini kan suara kita sendiri kita bisa mengatur tidak. Oh iya, Kalau tidak anak-anak masih kurang fokus, masih perlu gestur-gestur sedikit. Tapi kalau rekaman kan terus kan. Jadi baik ada yang sudah konsentrasi atau yang belum jalan terus dia. Tapi kalau pakai suara sendiri kan Bisa mengontrol. bisa Oh gitu. difasilitasi dan stop dengan suara sendiri. Untuk kedua atau saya yang Ada kita Pak. bakal ke depan. Bahan ajarnya itu Pak, yang kayak persiapannya itu yang suara tadi itu video itu. Iya, media. Penyediaan media, Iya. penyediaan media dan bahan ajar. Bahan ajarnya Pak. Jadi ini ada dua yang kita kembangkan ke depan. Yang mana dulu yang jadi prioritasnya waktu dekat yang kita mau. Yang jadi prioritas untuk otomatis saya baik bahan ajar itu Pak. Iya, baru yang tadi stop. Tapi apa namanya beriringan ini Pak, karena saling berkaitan semua ini Pak. Iya. Tapi kan ada yang didahulukan, yang mana yang didahulukan? Media ajar dulu Pak. Iya, jadi ada yang kita lakukan itu yang Iya, dari tadi dari sini Pak. jadi mau dicoba nanti itu Iya. perbedaannya HDMI dengan VGA. Oh iya Pak. Kalau pengalaman saya begitu, kalau dia HDMI biasa rata-rata itu kabel HDMI panjang, tetapi itu biasa terkendala suara, kemudian sedikit saja gerakan itu terputus. Iya. Kalau VGA itu yang ada bukti. Iya. Jadi kalau kita mulai itu Saya mulai membenahi ya sebentar sebelum menanya Pak. Jadi nanti pas aktif lagi sekolah anak-anak belajar, saya mulai mempraktikkan lagi Pak. jadi memang kita belajar ulang kita. Iya Pak. Jadi itu nanti dilihat di ringkas dan bisa ditentukan nanti di kelas karena itu mau diambil Di kelas berbakat ya. yang dekat ini Pak ya. Oh saya juga. Jadi kalau bisa sebelum kita jadi foto-foto bisa
desktopnya juga biar nggak sulit sampai Iya Pak. nanti di pendampingan individu 5 P5 kan itu nanti disampaikan mulai di dalam area Iya Pak. tugas saya itu mengajak satu guru untuk menyusun RPP seperti ini kan ini kan sudah bagus ya. Menyusun RPP kemudian kita kasih berikan masukan terhadap RPP-nya kalau bisa kolaborasi untuk mengobservasi pembelajarannya. Nah kemudian yang mau saya lihat nanti di PI5 pasca observasinya. Jadi kalau selesai observasi teman-teman, jangan dulu lakukan perbincangan seperti ini. Nanti saya ada. Jadi kita mengatur kita mungkin maunya dengan teman bisa sehari sebelum saya datang atau beberapa hari jelasnya percakapan pasca observasi itu dilakukan ketika saya ada karena saya mau melihat karena itu letak modul Teman saya di sini. sejauh kita pilih saja satu orang sampai bisa kita kerja sama makanya kan ceritanya bukan kita mau nyari tapi pakai bahasa kita yang mau dilihat nanti itu oleh PP adalah proses coaching kan yang kita lakukan kayak proses coaching yang kita lakukan Jadi orang mengerti semua. iya jadi kita lakukan coaching dan nanti begitu juga karena kan coaching itu kan memberdayakan kita sendiri yang paham yang kita kita sendiri yang paham apa yang jadi tantangan kelemahan kita sendiri yang bisa menyimpulkan bahwa ini yang mau saya lepaskan dari coaching kan berbagi belajar kita 2 3 2 3.